Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan karunia-Nya menjadikan kita mampu melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan menjadikan kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk surga. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair. Disebutkan an Abdullah bin al-Musawir, dari Abdullah bin al-Musawir, qala, ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Abbas menghabarkan kepada Abdullah bin Zubair, yaqulu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Tidak sempurna keimanan seseorang ketika ia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang mengajarkan kepada kita tentang adab bertetangga. Salah satu di antara yang kemudian diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk tidak mengabaikan perkara memperhatikan tetangga kita. Bahkan di dalam sebuah hadis, Jibril selalu berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, la yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sesungguhnya Jibril itu setiap kali ketemu denganku, kata Nabi, selalu berwasiat kepadaku tentang tetanggaku, ya. Sampai-sampai aku mengira bahwa mereka akan mewarisi hartaku. Saking seringnya Jibril itu mengingatkan Nabi untuk memperhatikan tetangganya. Maka menjadi bagian dari kewajiban kita juga sebagai umat Nabi untuk memperhatikan tetangga kita, yang kadang-kadang hari ini ada semacam kecenderungan sebagian besar orang, apalagi kalau yang sudah biasa hidup di kota, ya,
Bagaimana kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat untuk apa istilahnya, untuk dia berlama-lama di sana sebagai bagian dari alamat yang dipatenkan oleh dirinya. Dia berharap rumahnya itu tidak dikunjungi oleh orang lain, lebih privasi, lebih aman karena ada security 24 jam, lebih apalagi eksklusif, lebih yang lainnya. Sehingga ketika kemudian banyak sekali hal yang kemudian terjadi, seringkali kita nggak kenal atau nggak mengetahui apa yang terjadi dengan tetangga kita. Yang kadang-kadang justru rumah-rumah seperti itu yang diprioritaskan, bahkan memiliki nilai yang tidak murah kalau memiliki fasilitas yang seperti itu. Satu komplek itu kompleknya elit semua yang di situ, ya. Dan ini menjadi bagian dari yang banyak digemari oleh manusia hari ini karena mereka berharap privasinya lebih terjaga. Dalam bahasa lain, tidak ingin diganggu. Beda dengan kehidupan kita di kampung yang pagi ada yang ketok pintu, Assalamualaikum, ya, siang ada yang ketok pintu, Assalamualaikum, nanti sore juga ada yang ketok pintu, malam pun masih ada yang ketok pintu. Kadang-kadang lewat pun ada suaranya, ya kan? Ya, haru-haru kalau bahasa Jawa itu, ya, saling menyapa, monggo Pak gitu. Lewat aja ada suaranya, ya. Sedangkan kadang-kadang kehidupan di kota, di lingkungan yang memiliki prestis tinggi tadi itu, menurut anggapan sebagian besar orang, ya, semuanya serba senyap, tetangga ya senyap, dia senyap, ya. Bahkan yang lewat pun siapa juga nggak pernah tahu gitu kan. Beda dengan di kampung, kadang-kadang kita itu bisa kenal siapa yang lewat hanya dari suaranya. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian, entah suara orangnya, entah suara motornya, ya. Kadang-kadang tahu-tahu ada yang datang minta bumbu, ada yang datang nanti minta apa lagi, ya. Kalau kita punya pohon buah, ya nanti minta buahnya atau apanya gitu. Berbeda sekali yang kemudian kita dapati. Padahal ternyata kehidupan yang kemudian kita dapati seperti di kampung itulah yang justru menjadi bagian dari apa yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari apa yang kemudian tidak pernah tidak pernah absen Jibril itu untuk selalu mewasiatkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan Nabi di dalam hadis tadi. La yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarithu. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu di antara kemuliaan akhlak Islam. Bagaimana kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk mempedulikan tetangga sampai sejauh itu. Bahkan Nabi di dalam hadis yang lain juga menyebutkan kalau kemudian kita memasak, fa'akfir maraqaha, maka perbanyaklah kuahnya untuk kemudian kita bisa berbagi dengan tetangga kita. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, siapakah yang lebih utama untuk aku prioritaskan ketika aku ingin memberi sesuatu? Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqraba minki baba, yaitu tetanggamu yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumahmu, itulah yang kemudian lebih utama untuk engkau perhatikan. Menjadi bagian dari gambaran bagaimana perhatian Nabi kepada tetangga. Ya. Ada sebagian fenomena di masyarakat kita ini yang kadang-kadang hanya peduli dengan komunitasnya saja dalam tanda kutip. Ya. Kalau bukan, oh itu kan orang kita. Kalau bukan orang kita tadi itu dalam tanda kutip, nggak dipeduliin.
Tapi kalau orang kita, jamaah kita dalam tanda kutip, ya, itu kawan kita dalam tanda kutip, ya, maka perhatiannya luar biasa. Padahal kemudian yang diajarkan Islam tadi itu sesuatu yang kemudian jauh lebih mulia dari hanya sekedar orang kita tadi, ya. Bagaimana kemudian Islam mengajarkan kita untuk adil kepada siapa saja, baik kepada yang punya kedekatan dengan kita maupun mereka yang tidak punya kedekatan kepada kita. Ketika kemudian mereka membutuhkan kita, maka kita berlaku sama. Meskipun mungkin secara emosional bisa ditanggapi berbeda, tapi secara sikap tidak boleh dibedakan. Maka apa yang kemudian menjadi bagian dari asbab kemuliaan yang cirinya itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang diantara maknanya disebutkan di dalam tafsirnya, mereka orang-orang yang berinfak di saat sarra dan juga di saat dharra. Apa makna sarra dan dharra? Salah satu di antara maknanya di dalam tafsirnya disebutkan adalah engkau berinfak kepada orang yang engkau sukai maupun orang yang tidak engkau sukai. Bukan hanya sekedar orang kita tadi saja. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk dari perhatian kita. Apalagi tetangga itu sesuatu yang jauh lebih istimewa karena mereka punya dua atau lebih hak pada diri kita. Kalau dia kerabat kita, menjadi tetangga kita sekaligus seorang muslim, maka dia punya 3 hak dari kita. Punya hak kerabat, punya hak sebagai tetangga, dan punya hak sebagai sesama muslim. Kalau dia hanya sekadar muslim dan tetangga, maka dia minimal punya 2 hak dari kita. Punya hak sebagai seorang muslim dan punya hak sebagai seorang tetangga. Dan ini bagian dari yang tidak boleh diabaikan. Karena 2 hak ini 2 hak yang istimewa. Lawang yang saudara kita yang jauh saja di Palestina, mereka tetap punya hak dari kita, yaitu hak sebagai saudara sesama muslim, padahal bukan tetangga, padahal juga bukan kerabat kita, ya. Itu saja tetap punya hak dari kita, apalagi mereka yang tinggal dekat dengan kita. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, ya, la yu'minul ladzi yashba wa jaruhu ja'i, tidak beriman orang yang kemudian tidur dalam keadaan kenyang tadi itu sedangkan tetangganya kelaparan. Menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada tetangga. Dan Nabi mengajarkan kita untuk kemudian selalu peduli dengan tetangganya. Dan tingkat kepedulian itu sampai pada level yang paling dasar, yaitu apa? Tentang urusan makan. Bahkan sebagian besar syariat kita pun yang diajarkan kepada kita juga sebagian besarnya juga terkait dengan makanan, Pak. Coba silahkan buka kembali ayat-ayat Quran yang pernah kita baca itu, ya, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, ya. Salah satu bentuk zakat adalah zakat makanan. Spesifik lagi nanti zakat fitrah bentuknya adalah makanan. Nanti kita membayar kafarat, salah satu bentuk kafarat juga adalah mengeluarkan makanan. Nanti fidyah itu juga dikeluarkan dalam bentuk makanan, ya. Bahkan salah satu di antara yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi adalah berbagi makanan. Bahkan salah satu di antara sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah makanan, ya. Bahkan nanti di dalam bab al-fadhilu minat tijarah, yang paling utama dari perniagaan
salah satu di antara perniagaan paling utama itu juga adalah berniaga atau berdagang makanan. Kenapa dagang makanan itu menjadi sesuatu yang istimewa? Karena dengannya kita bisa makan, dengannya kita bisa memberi makan orang lain, baik yang membeli ataupun yang kemudian kita ingin beri. Ya. Ini perniagaan yang kemudian menjadi salah satu di antara perniagaan yang istimewa di sisi Allah dan Rasulnya. Berniaga makanan itu begitu, Pak. Kalau misalnya kemudian habis, alhamdulillah kita senang. Kalau tidak habis, kita bisa bersedekah dengan makanan yang kemudian kita miliki. Ya. Yang kalau ini dipraktikkan oleh setiap mukmin, ya, masya Allah, luar biasa sekali. Yang hari ini kita lihat, Pak, standar bagaimana sebuah restoran makanan yang cukup besar misalnya. Ada salah satu prosedurnya itu kalau malam tidak habis makanan dibuang, baik masih enak maupun sudah tidak enak. Yang kadang-kadang kita lihat donat yang masih bagus-bagus, ya, yang sebenarnya dia besok juga masih bisa dimakan, malam itu juga dibuang, taruh tempat sampah sedemikian rupa. Restoran-restoran besar juga begitu, makanan yang nggak habis buang. Maksudnya nggak habis itu yang sudah didisplay sampai malam masih belum laku, sedangkan sudah harus tutup, ya dibuang supaya besok fresh masak baru lagi. Ini untuk yang restoran-restoran besar tadi itu punya standar yang seperti itu. Bayangkan kalau ada nilai Islam di dalam restoran itu, yang ketika kemudian dia mau tutup, kemudian mendapati ada sisa-sisa bukan sisa sebenarnya ya, yang makanan yang belum laku tadi itu kemudian diberikan kepada fakir miskin di sekitar restoran itu yang kemudian membutuhkan, atau para tunawisma yang kemudian lewat dan semisalnya, itu akan jauh lebih manfaat daripada hanya sekedar dibuang. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Saya dulu masih merasakan, Pak, waktu saya kecil bagaimana kemudian tetangga yang dagang makanan itu sangat luar biasa. Dia dagangnya memang sudah dapat untung, ketika kemudian ada tetangganya yang mungkin nggak punya lauk, dia bisa ngasih lauk, tetangganya yang nggak bisa makan, dia bisa kasih makan. Dan mereka sendiri satu keluarga juga bisa makan. Ini keistimewaannya dagang makanan itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Apalagi di dalam Islam, ya, sangat dianjurkan sekali untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Kenapa? Karena makanan itu adalah syai'un muhtaram, sesuatu yang dimuliakan. Sehingga ketika kemudian kita memiliki makanan, salah satu di antara adabnya adalah dimanfaatkan dengan dimakan, atau disedekahkan, atau disimpan untuk dimakan di kemudian hari. Bahkan tidak boleh kita menyia-nyiakan makanan yang nanti masuk dalam larangan tabdzir, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang melakukan tabdzir, menyia-nyiakan apa yang kemudian sudah Allah berikan kepada dirinya tadi itu, kanu ikhwanash syayatin. Mereka itu adalah kawan-kawannya syaitan. Dan itu yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi terkait dengan makanan. Lebih lebih banyak potensi untuk mubadzir. Apalagi kalau banyak. Ya. Yang kadang-kadang kita dapati di beberapa pesta, misalnya pesta pernikahan, walimah misalnya, atau yang semisal dengan itu. Kadang-kadang orang ngambil makan, ambil.
Rata-rata piring pesta itu kan lebar Pak. Kelihatannya ngambil sedikit, giliran dimakan nggak habis-habis. Kenapa? Sedikitnya diratain satu piring tadi itu, ya. Karena lebar tadi itu apa bisa masuk, lauknya masuk, lauknya nggak cukup satu, ambil lauk kedua, ambil lauk ketiga, sayur satu, sayur kedua, sayur ketiga, buah satu, buah kedua, buah ketiga, ya. Giliran kemudian makan paling cuman beberapa suap, merasa nggak selera atau mungkin tidak seperti kelihatannya. Makanan itu kan seringkali begitu Pak. Ketika dilihat, kayaknya menarik gitu, enak gitu kan. Ketika dirasa, loh kok beda, nggak semenarik tampilannya tadi itu. Akhirnya nggak selera, udah nggak dimakan. Padahal yang seperti itu tabdzir Pak. Itu termasuk mubadzir, itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sungguh mengatakan, sungguh engkau akan ditanya dari setiap butir kurma yang pernah engkau makan dan setiap tetes air minum yang pernah engkau minum. Bayangkan kalau kurma jelas bijinya besar Pak. Lah kalau nasi kita makan misalnya, ada yang tersisih 1-2 itu saja, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang tersisih 1-2 itu enggak dibersihin. Padahal bahkan di antara yang disunahkan adalah kita menjilat tangan kita yang kita gunakan untuk makan tadi. Kita bersihkan piringnya sampai kemudian makanannya bersih di atasnya, kemudian kita jilat ujung jari yang kita gunakan untuk makan tadi. Ini kalau makannya pakai jari, ya. Kalau makannya pakai sendok ya enggak perlu juga jarinya dikelamoti begitu ya. Ini juga penting untuk jadi perhatian kita. Itu sunnah yang hari ini banyak sekali tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Makanan dibuang begitu saja, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Sedih kadang-kadang Pak, ketika kita kemudian hari ini makan kekenyangan, kemudian makanan yang tersisa tadi itu kita buang. Sedangkan kita kalau mau ingat saudara-saudara kita di Palestina itu bahkan untuk makan saja mereka kesulitan, ya. Yang kalau skala hadis ini tadi itu diperluas, kita akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan sedangkan saudara kita di sana kelaparan dan kita tidak peduli itu. Dan kita masih membuang makanan kita tadi. Bahkan kita dapati ada sebagian negara-negara Eropa itu yang menerapkan satu aturan, kalau kamu pesan sesuatu, pesan yang bisa kamu makan. Ya. Kalau makanannya nggak habis malah kena denda. Ya. Kayaknya kayak gini perlu diterapkan di restoran-restoran kita ini. Kalau berani yang punya restoran. Karena ini penting ini untuk mengajarkan adab terhadap makanan tadi. Ya. Bagaimana kalau kemudian kita dapat makanan itu dimanfaatkan, dimakan. Kalau memang kira-kira nggak habis, sisihkan untuk nanti bisa diberikan atau mungkin dimakan untuk berdua dan semisalnya. Jadikan kemudian selalu menghabiskan makanan itu sebagai bagian dari prosedur tetap kita setiap kali kita makan. Baik itu makan di rumah maupun makan di luar rumah. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita, apalagi kadang-kadang kalau pesan di restoran tertentu misalnya, mohon maaf ini, misalnya seperti di restoran Padang, ketika kemudian minta semuanya dihidangkan, ya. Yang kadang-kadang sini ambil dikit, sini ambil dikit, ini ambil dikit, ya. Yang kemudian tidak habis. Padahal dari awal kita pesan saja, saya minta pakai ini, selesai sudah. Yang kemudian mampu kita makan, habiskan. Jadi yang lain nggak diotak-atik. Kalau dihidang itu kan semuanya diotak-atik tuh Pak. Ambil kuahnya tok, gitu kan.
Yang satu nanti diambil isinya tapi separuh tok, itu enggak semua. Ya. Dan itu bagian dari yang kemudian sering kali kita dapati. Udah gitu nanti sudah ngambil ini ngambil itu enggak habis. Ya. Dan ini paling sering kita dapati. Padahal namanya makanan itu sesuatu yang dimuliakan tadi oleh Allah dan Rasulnya. Maka nanti hukum terkait dengan makanan ini banyak, Pak. Satu, terkait dengan perintah untuk mengambil keberkahan dari makanan tadi. Makanya jangan sisakan sedikit pun. Bisa jadi keberkahan itu ada di bagian akhir dari makanan yang ada di piring kita tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk tidak bolehnya bersuci dengan menggunakan makanan. Ya. Karena makanan tadi itu adalah sesuatu yang dimuliakan tadi. Makanya bersuci itu alatnya itu hanya 3. Batu, debu, sama air, Pak. Ya. Debu yang dari tanah maksudnya. Batu, debu yang dari tanah sama air. Itu saja alat bersuci itu. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian juga penting untuk kita perhatikan. Makanya bersuci dengan selain ketiga alat itu atau yang memiliki sifat seperti ketiga alat itu, hukumnya tidak mensucikan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum sebelum kita dulu yang saking melimpahnya makanan, bahkan kemudian mereka menjadikan, disebutkan di dalam sebuah hadis ya, di mana kemudian mereka menjadikan makanan mereka, roti-roti mereka itu alat untuk bersuci tadi. Saking melimpahnya makanan saat itu, Pak. Sampai akhirnya kemudian Allah timpakan kepada mereka paceklik, tidak ada makanan, dan kemudian mereka ditimpa penyakit yang obatnya adalah mereka harus memakan makanan yang mereka bekas gunakan untuk bersuci tadi itu. Ya. Dan itu yang kemudian pernah terjadi dulu. Makanya kemudian Nabi melarang kita untuk menyia-nyiakan makanan tadi. Termasuk bersuci dengan menggunakan makanan tadi tidak boleh. Ya. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Termasuk di antara adab juga adalah tadi bagaimana kemudian kita memperlakukan makanan itu dengan baik. Ya. Intinya adalah itu dimanfaatkan, entah kita makan atau kita sedekahkan atau kita simpan. Makanya perintah Nabi SAW terkait dengan daging kurban, ya, yang kemudian kita sembelih binatang yang kemudian kita kurbankan tadi itu, Nabi SAW bersabda dengan kalimat apa? Kulu watasaddaku waddakhiru. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyebutkan, makanlah, bersedekahlah dengan itu, dan simpanlah. Ya. Makanlah, bersedekahlah dengan itu, dan simpanlah. Menunjukkan bahwa menyimpan daging kurban hukumnya apa? Boleh, wong Nabi perintahkan. Ya. Makan daging kurban, yang kurban boleh enggak? Boleh, wong Nabi perintah. Kalimatnya jelas, kulu watasaddaku waddakhiru. Itu perintah terkait dengan makanan. Makanlah, sedekahkanlah, simpanlah. Yang kalau disimpan itu nanti bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Ya. Maka bagian dari yang penting untuk diperhatikan intinya adalah jangan sampai menyia-nyiakan makanan tadi. Apalagi jelas-jelas kita buang makanan sedangkan tetangga kita tidak punya makanan. Itu lebih berat lagi nanti, Pak. Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari yang kemudian tidak boleh kita anggap sepele. Ya. Urusan makanan ini bukan urusan sepele di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri yang menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian nanti betul-betul akan ditanya atas setiap kenikmatan yang kemudian kalian dapatkan. Termasuk setiap butir koma yang kita makan dan setiap tetes air yang kita minum.
Maka nanti jauh lebih luas lagi, semua apa yang Allah karuniakan kepada kita akan ditanya nanti oleh Allah, akan dihisap satu persatu. Mobil, kalau kemudian banyak mangkraknya, nggak banyak dipakainya, apalagi cuma sebatas jadi koleksi doang, dipakainya cuma weekendan doang sama komunitasnya sendiri, yang selebihnya dari itu nggak pernah dipakai. Itu nanti akan ditanya di sisi Allah. Semua yang kemudian kita miliki semakin banyak, semakin lama hisabnya. Ya. Semakin banyak, semakin lama hisabnya. Makanya punya banyak itu kelihatan enaknya cuman di dunia, padahal di dunia pun juga ternyata punya banyak belum tentu enak. Karena banyak ada pajaknya. Ketika banyak ada pajaknya. Ya, itu yang kemudian kita dapati, apalagi sampai ada fatwa yang bukan fatwa ya, ada statement yang mengatakan pajak itu sama aja dengan zakat dan wakaf. Ya beda. Secara syariat saja fikihnya jelas beda kok. Bisa menyamakan pajak dengan zakat sama wakaf, ya jelas berbeda. Zakat itu yang mengeluarkan hanya yang mampu, diberikan kepada yang tidak mampu. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang mampu, diberikan kepada yang tidak mampu. Itu zakat. Lah kalau pajak, semua yang bisa dipajakin kena, Pak. Enggak kaya, enggak miskin, kena. Ya. Enggak dia mampu, enggak mampu, semuanya kena gitu. Dan ini penting untuk jadi perhatian. Dari sini saja udah jelas berbeda. Jadi kalau ada yang berani mengatakan bahwa pajak sama saja dengan zakat sama wakaf, jelas berbeda. Pajak itu yang ngatur manusia, sedangkan zakat itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Beda jelas. Ini untuk mendudukkan bagaimana kemudian kita menyikapi sebuah statement supaya kemudian tidak hanya sekedar menggunakan logika saja, dari sama-sama ngeluarin. Yang satu ngeluarin pajak, yang satu ngeluarin zakat, kan sama aja dikeluarin gitu kan. Alasannya begitu. Enggak bisa. Wong zakat sama itu jelas berbeda. Zakat itu juga ada aturannya yang kemudian ketika memenuhi nisab baru keluar. Kalau nggak nyampe nisab nggak keluar. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Yang aneh adalah nggak pakai apa-apa kena pajaknya. Ya. Seperti kasus ibu-ibu penjual di sebuah warung, lagi ada acara di rumahnya, ya. Kemudian karena di sana ada TV digunakan untuk nonton bola bareng, nobar ceritanya, ya. Tiba-tiba besoknya dapat surat dari pajak, diminta pajak 100 sekian juta, ya. Hanya gara-gara nobar di rumahnya sendiri, yang TV-nya sendiri, ya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk jadi perhatian, ya. Terlepas dari berita itu faktual atau tidak, menunjukkan bahwa apa yang kemudian menjadi dasar di dalam menerapkan pajak dengan dasar di dalam menerapkan zakat itu jelas berbeda, ya. Sehingga tidak bisa disamakan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Makanya dalam urusan makan, kembali kepada urusan makanan tadi, terkait dengan makanan yang kemudian Allah karuniakan kepada kita, harta yang Allah karuniakan kepada kita, itu sesuatu yang menjadi amanah bagi kita, yang nanti suatu saat Allah akan mempertanyakannya kepada kita. Allah akan menghisap itu dari kita. Makanya rizki itu yang kemudian kita dapatkan, ya, harta yang kemudian kita dapatkan, kata para ulama, halalnya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
sedangkan haramnya itu nanti akan menjadi asbab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Nabi juga pernah berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu an, ya. Idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'al maraqata wa ta'ahad jiranaka awiksim fi jiranika, ya. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan sisihkanlah atau bagi-bagikanlah sebagiannya kepada tetanggamu. Dan itu bagian dari yang kemudian pernah diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Dzar. Kalau setiap mukmin itu mempraktikkan ini saja, Pak, oh Masya Allah, berlimpah makanan itu. Dan bisa jadi satu lingkungan itu nanti akan menikmati makanan yang berbeda meskipun tidak harus memasaknya. Ya, contoh misalnya satu komplek isinya 5 rumah, yang sini masak pindang, yang di sana masak pecel, yang di sana masak apa. Ketika saling berbagi nanti di meja ada pecelnya, ada pindangnya, ada satenya misalnya, dengan 5 menu yang berbeda tanpa harus memasak semuanya. Kalau kemudian kita peduli dan berbagi tadi kan, akhirnya kita bisa mencicipi semua rasa, semua makanan yang berbeda meskipun kita masaknya hanya satu macam saja. Dan itu tradisi yang sudah banyak hilang hari ini. Dulu asal masak itu apa? Saya masih ingat betul ibu itu kalau masak sesuatu, apa? Le, ini tolong kirim ke sana, ke tempatnya Pak Fulan, tetangganya dekat, entah seberangan, entah sampingan gitu kadang. Yang ini ke Pak Fulan, yang ini ke Pak Fulan, yang ini ke Pak Fulan, yang ini ke Mbah sana, ya. Udah dibagi, nanti ke sana. Dari sana ngasih, bentar le, pulangnya nanti kadang-kadang dibawain pisang, nanti dari sini dibawain rambutan, nanti dari sini nanti dibawain sayur lagi berbeda gitu kan, ya. Akhirnya kemudian yang awalnya tadi cuma masak satu makanan, jadi ada buahnya, ada sayurnya, ada lauknya. Dan itu bagian dari yang kemudian kita dapati dulu di kampung begitu, Pak. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi tradisi yang baik kalau kemudian mau dilestarikan. Bagaimana kadang-kadang kita dapati ketika tetangga kita panen sesuatu, semuanya dibagi itu. Panennya iya, sebagian memang mungkin untuk dijual atau memang untuk didagangkan, ya. Sebagiannya memang sudah disisihkan untuk tetangga ini, untuk tetangga sini, untuk tetangga sini, untuk tetangga sini, dan seterusnya. Kadang-kadang ayam juga begitu, Pak, ya. Kadang-kadang kita ini kan suka sebel ketika tetangga kita miara ayam, tapi ayamnya nggak dikandangin. Akhirnya kadang-kadang kita juga dapat kotorannya, ya. Ayamnya yang miara siapa, yang dapat kotorannya siapa. Tapi kalau di kampung, ya mungkin sebel tapi sebentar aja, Pak, ya. Karena apa? Ketika ayamnya disembelih kita juga dikirimi dagingnya, ya. Akhirnya juga dapat ikut merasakan ayamnya meskipun nggak miara. Tapi kalau di kota kan enggak, Pak, ya. Giliran disembelih dimakan sendiri, giliran kemudian dipiara, ayamnya kemana-mana, kotorannya kemana-mana. Dan itu bagian dari yang juga kita dapati, ya. Maka bijaklah menjadi tetangga. Bagaimana kemudian kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita yang lain. Sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Memperhatikan sampai pada tahapan yang paling mendasar, yaitu urusan makanan. Karena makanan itu adalah kebutuhan pokok, ya. Yang kadang-kadang kita ini kan diuji dengan urusan kita masing-masing. Ada yang kelihatannya mungkin berada, tapi hari itu mungkin rekeningnya lagi habis, ya. Dia nggak punya uang cash, sedangkan saat itu dia lapar. Kan bisa jadi kasusnya begitu. Tapi ada yang kelihatannya biasa-biasa saja, dia tidak pernah khawatir karena makanan melimpah di kebunnya, makanan melimpah di
sawahnya, makanan melimpah di rumahnya, meskipun dia nggak megang cash, nggak megang tabungan atau rekening tadi itu. Artinya kita diuji dengan apa istilahnya, ujian kita masing-masing yang kita sama-sama tidak tahu apa yang diujikan Allah kepada saudara kita atau tetangga kita tadi. Maka belajarlah peduli dari hal yang paling sederhana, yaitu tentang berbagi makanan. Karena itu bagian dari yang disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang sedikit ini, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk terus berbuat baik kepada orang lain, terutama tetangga kita, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk di antara penduduk surganya. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah